Langkah kehidupan. Yang dikatakan orang baik atau tidak baik itu adalah orang yang baik atau tidak baik di dalam dirinya sendiri, atau yang membuat orang lain menjadi baik atau tidak baik, atau kedua-duanya. Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang yang tidak baik lebih dahulu, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Karena bila kita sudah dipengaruhi oleh orang yang tidak baik, kita akan menjadi orang yang tidak baik. Dan selanjutnya, sifat-sifat baik yang sudah ada pada diri kita tidak mungkin bisa berkembang. Kemudian pikiranku merenung akan hal di atas berkali-kali, seolah-olah tergugah. Samar-samar terasa perasaan tidak enak, serasa merasakan kesalahan diri. Dalam pergaulan, sering terhanyut, terbawa salah, setelah terlambat baru menyadari. Kemanakah kesadaran pada saat diperlukan? Lengah, kurangnya semangat dan keberanian. Jadi benarlah, kita harus memperhatikan orang yang tidak baik lebih dahulu. Dan diri kita masing-masing termasuk dalam istilah orang bukan. Sesungguhnya, hal yang tidak baik dalam diri sendirilah yang terutama harus mendapat perhatian dari kita masing-masing. Dalam usaha guna membuka tutup mata yang sesungguhnya tidak buta, yang berarti harus berani melihat kenyataan dan kebenaran. Teorinya demikian, tapi nyatanya kita berjumpa dengan kesulitan-kesulitan karena kelemahan diri. Pasrah, demikian diajarkan oleh guruku. Sebab tanpa dapat menerima apa yang terjadi secara tenang dan tentram setelah suatu usaha yang benar, maka yang akan terjadi hanyalah rentetan usaha dan keruwetan belaka yang tidak kekal. Kesulitan yang utama ternyata pasrah ini tidak selalu membebaskan diri dari derita jasmani. Tapi hingga akhir, dalam usaha yang benar, yang ada hanyalah derita jasmani akibat ketidakkekalannya sendiri. Bukan derita karena tekanan batin. Karena batin yang tentram berlandaskan pengertian pasrah tidak menimbulkan beban, bukan. Dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang tidak kekal ini, mudahkah kita melihat yang benar? Dan dapatkah kita selalu melihat yang benar? Pertanyaan ini sendiri mengungkapkan suatu kebenaran, bukan? Rumit. Jangan melekat. Sadar dan waspadalah akan segala kenyataan yang melintas, yang tidak mungkin di dalamnya dicarikan jalan kebebasan. Alih-alih, terimalah kenyataan dan segera lepaskan. Maka terbebaslah kita. Dengan melepaskan, kita terbebas. Walaupun istilahnya terbebas, namun karena kita berada dalam lingkup duniawi, maka kebebasan ini menghasilkan rasa takut, cemas, dan deritanya sendiri. Mungkin seolah-olah terkucil dari hukum dan etika masyarakat. Tinggal diikuti atau gubuk adalah jawaban dalam arti tertentu. Kebebasan bukanlah kebebasan dalam arti duniawi. Kebebasan tidak dapat diuraikan, melainkan untuk disadari oleh mereka yang mengalami. Maka hal kebebasan yang dikatakan kepada yang tidak mengalami sama saja tidak bebas. Bebas dan tidak bebas tidak dapat dipermasalahkan. Seperti halnya kebenaran dan kesesatan dan sebagainya. Karena kesemuanya dicakup oleh hukum ketidakkekalan, selama tutup mata belum lepas dari mata yang tidak buta.